Pujian kami sampai kehadiran-Mu. Seperti malaikat-malaikatmu memuji, bersorak-sorak, menyembah, menaikkan puji-pujian. Terlebih bagi kami orang-orang yang sudah merasakan penebusan Tuhan, merasakan keselamatan yang daripada Yesus. Kami lepas dari segala kekhawatiran, kami lepas dari segala takut, kami lepas dari segala intimidasi. Karena-Mu Yesus, hari depan kami terang ya Tuhan.
cerah ya Tuhan. Tidak ada lagi kegagalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan hidup kami, pujian kami di hadapan-Mu, karena kami adalah baik-baik-Mu. Glory bagi Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk digemburkan oleh kuasa Roh-Mu ya Bapa, agar hati kami semakin tulus, semakin baik, semakin kudus, semakin suci, semakin indah di pemandangan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, berikan sukacita penuh atas kami Bapa, biar kami puji sembah, muliakan, tinggikan Engkau Bapa yang agung, Bapa yang kudus, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kita, biarlah Roh-Mu. Firman-Mu terangi jalanku. Semangat ya, semangat ya.
Caramu memandang Yesus itu yang iblis perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita salah memandang Yesus yang kuasa raja di atas segala raja, kita akan jatuh dan terpelengkung. Tapi ketika kita tahu Dia Tuhan dan Raja dan segala kuasa tunduk dalam namanya, jalanlah dalam terang Tuhan. Kita mau lagi bersuka cita dengan pujian Gandel Gusti. Asik.
seperti itu. Tuhan yang lain menyenangkan. Tuhan kita memuji dan memuliakan dengan pujian dan takbir. Dia Yesus yang luar biasa. Berikan persembahanmu, berikan dengan tangan yang kudus, berikan dengan hati yang kudus, berikan dengan doa. Persiapkan. Oh iya, kaum pria dulu ya. Sebelum persembahan dan firman, kita mau dengar pujian dari kaum pria. Waktu dari tempat dipersilakan. Ada apa? Banyak ucapan syukur, banyak terima kasih karena seluruh kebaikan Tuhan. Mengharapkan semakin bertumbuh, berikan persembahanmu, jadikan materai atas hidupmu, atas keluargamu, istri dan anakmu menjadi pujian bagi Tuhan. Berikan persembahan yang terindah. Kita naikkan pujian kita kan dulu Gusti. Terima
di mana? Cuma ada di sini. Dengan segala bahasa, dengan segala logat yang banyak sama singkatnya orang Batak dipaksa bahasa Jawa. Memang enak. Dan kita bisa, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia yang besar, Dia yang mulia. Berikan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Minta roh untuk merenung, minta roh untuk bersyukur, agar kehidupan kita tidak ditimpa oleh kekhawatiran dan ketakutan, tapi pada Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau berdiam di dalam roh Tuhan Yesus. Dunia berubah, namun kasih, namun
mengetuk hatimu Dia ada dan merestorasi kehidupan kita. Dia bukan sesembahan, tetapi Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang adalah Roh. Dia menabur dosa. Dia mengangkat segala kebodohan. Dia mengangkat segala kutuk. Dia melepaskanmu dari segala belenggu dunia ini, keterikatan dunia ini. Ketika engkau buka hidupmu, hatimu, engkau menjadi orang merdeka. Atau hari ini engkau biarkan semuanya ini terjadi. Biarkan orang duri merambat dari kakimu sampai kepalamu. Atau engkau dengan sadar panggil Tuhan, saya tak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami. Engkau Tuhan yang menyadarkan kami, karena Engkau Allah adalah pencipta kami. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Bahkan lebih parah, kebenaran diri akan membelenggu kami, sehingga ikatan itu, kutuk itu semakin kuat dalam kehidupan kita. Hari ini, saat ini, Dia hadir. Dikatakan sampai detik ini, Yesus, Dia hadir pada masa penciptaan Adam, pada masa penyaliban Tuhan Yesus, pada masa kita detik ini, dan sampai akhir dunia ini. Dia adalah kekal. Dia ada di setiap zaman. Jangan biarkan masa depanmu hancur ketika engkau tidak mau memuliakan Tuhan dan menerima Yesus, menerima teguran. Katakan hari ini, sampai detik ini ku melihat engkau ada di mana, yang tak sempurna jamaahnya Tuhan, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya restorasi dan pertolongan, memulihkan keadaan manusia kepada keadaannya yang semula, sehingga kuasanya, kemuliaan kita kembali seperti semula yang Tuhan inginkan dalam grand design-Nya. Terima kasih Tuhan, semuanya hari apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah, apa yang kami naikkan, dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin yang percaya katakan amin.
Shalom. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Kehujanan nggak tadi di jalan? Ada yang kalau gerimis, ada yang terang-terang. Bandung hujan kau pilih? Hujan. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Kita dikuatkan oleh Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita. Hari ini merupakan hari terakhir minggu terakhir di bulan Januari. Tak kerasa ya, bulan depan, minggu depan udah Februari. Sudah sampai mana pengiringan kita kepada Tuhan? Sudah sampai mana percaya kita sama Tuhan? Sudah sampai mana kasih kita sama Tuhan? Kita bisa evaluasi lagi ketika kita hari-hari ini, apa yang menjadi fokus kita di dalam hidup ini. Apakah fokus kita menyenangkan hati Tuhan? Ataukah fokus kita menyenangkan keluarga kita? Ataukah fokus kita menyenangkan tetangga kita? Ataukah fokus kita menyenangkan sahabat-sahabat kita? Ataukah fokus hidup kita menyenangkan diri sendiri? Kita introspeksi lagi, Tuhan, sejauh mana aku berfokus kepadamu? Kalau dikatakan fokus adalah tindakan memusatkan kegiatan atau minat untuk sesuatu hal. Jadi fokus itu adalah sebuah tindakan saja. Itu namanya bukan fokus, namanya ngawur. Ya, fokus adalah kemampuan berharga yang dapat membantu seseorang. Jadi fokus adalah kemampuan berharga yang dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan menjadi orang yang berproduktivitas. Produktivitas seseorang dengan fokus pada tujuan satu hal, supaya apa yang kita fokuskan itu berhasil. Seseorang yang hidupnya berhasil adalah seseorang yang fokus dalam segala hal, dan mereka akan memperhitungkan, saya mengerjakan apa yang menjadi kebahagiaan saya. Sini ada Bang Serius, Paulus Sinaga. Dia akan fokus pada kuliahnya. Gak mungkin Bang Serius, saya gak fokus sama kuliah saya. Di 1 Samuel 17 ayat 4, 1 Samuel 17 ayat 4 sampai yang 11. Ketika kita menghadapi hidup ini, ada yang namanya masalah. Masalah. Siapa yang gak punya masalah di sini? Siapa yang gak punya masalah di sini? Gak bisa tidur juga masalah. Gak bisa makan pedas juga masalah. Bagi orang yang suka makan pedas. Gak bisa minum es masalah. Bagi yang orang suka minum air es. Sampai pada hari ini, kalau saya disegemuk gini masih senang minum air es. Apalagi kalau ada rasanya manis. Itu nggak cukup 1 gelas. Berapa gelas Ciloni? 3 gelas. Kalau minum nutrisari 3 gelas. Minum teh botol 3 gelas. Ayo aja. Salah kalau nggak ada itu. Salah adalah sesuatu yang kenyataan sebenarnya tentang keadaan yang belum sesuai dengan keinginan kita. Kenyataan, suatu kenyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan keinginan kita. Masalah yang ada di samping kiri kanan kita bisa fokus bahwa ada Allah yang menolong kita. Amin. Jalan itu bisa tertutup di depan, di belakang, di kiri. Banyak yang punya acara keluarga sekalian pergi ke Subang, keluarga Heri pergi ke mana? Cikarang, Heri satu lagi siapa namanya? Makanya apa itu ya? Lagi pulang ke Bogor ke mamanya, ada lagi yang di pintu mana tadi banyak banget WA, saya nggak bisa datang, saya nggak bisa datang. Banyak jemaat dulu waktu saya SMP, gereja ini pernah mengalami masalah. Dan apa yang terjadi? Jemaat di gereja sini cuma 5 orang nenek-nenek yang mayembun.
engkau emaknya Billy, Cem Tekyong, Ma Sulastri, ya, yang cantik tuh ya. Terus dan mami saya itu selalu duduk di belakang. Dia mah ibu gembala di belakang. Jadi dia tahu jemaat mana yang nggak bisa naik beca, uang beca. Keuangannya gimana biarpun tante Ella sarjana ekonomi ya tante Ella. Bisa nggak hitungnya? Nggak akan bisa. Jebol kalkulatornya. Bayangin nenek-nenek kolektornya nggak ada, masih dikasih uang kolektor, masih dikasih uang beca. Atas tidak ada satu orang pun yang dapat menutup jalan atas. Saudara, kami udah lihat Holden SMP. Adik-adik kami lebih parah. Dia udah lihat uang Holden. Dulu uang Holden itu uang Belanda paling. Itu bawa uang loh saudara. Itu bawa uang. Mau ke money changer. Itu kayak bisa. Keren pisan. Jalannya mah bolong-bolong gitu. Tapi papi kami berangkat naik langsung naik kereta gerobak, kereta bahan untuk tukar duit Holden rupiah. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab orang-orang yang mengasihi Tuhan fokusnya sama Tuhan. Pertama orang yang mengandalkan Tuhan. Di 1 Samuel 17 ayat 4-11 kita buka ya Kak Revi. Bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan? Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Saya akan baca cepat untuk saudaraku. Lalu tampillah keluar seorang pendekar. Pendekar ini orang yang terlatih, prajurit, bukan pendek dan kekal. Kayak ucap baba ya, salah ya. Pendekar ini seorang yang baik, dididik secara militer dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat. Dari Gad tingginya 6 hasta sejengkal. Lanjutkan. Jadi dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu satu orang. Lalu tantangan Goliat mulai. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Lanjut. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang saja supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bangsa Israel sedang mempersiapkan pasukannya untuk perang. Raja Saul dengar, barisan Israel dengar, mereka sangat cemas. Raja Saul bagaimanapun juga dia seorang raja, dia gak berani berperang sendiri. Bahkan dia gak berani untuk mengambil salah seorang panglima perangnya sok perang sama Goliat. Gak berani. Karena intimidasi perkataan dari Goliat, intimidasi dari keadaan yang dilihat. Rasul Paulus dan Raja Saul dan pasukannya, mereka gemetar, mereka kencing-kencing di celana. Bahkan dikatakan ada satu kemiskinan melanda kita, ketika kesakitan melanda kita, ketika hal-hal yang kadang-kala memporak-porandakan kehidupan kita, baik itu rumah tangga, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kadang-kala kita ditanyakan, gimana sih Tuhan? Kok gak segera menolongku? Gak bisa apa-apa. Kamu orang Kristen kok tidak bisa bertindak apa-apa? Saudara, hari ini mari kita sampai Goliat waktu gak ada yang keluar dari bangsa Israel. Ayolah, kita 1 lawan 1. Saul berkata demikian. Ada kayak Goliat
di luar sana pun banyak masalah. Yang beda dengan kita, kita harus ingat kita punya Allah yang di atas kita. Jalan kita boleh tertutup di belakang, maju mundur kena, kiri kanan kena, tertutup. Tapi ada Tuhan yang siap memberkati kita. Asal fokus kita kepada Dia, Sang Pemberi itu. Satu-satunya pengharapan. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, malah banyak yang musuhin. Boro-boro bantuin, musuhin kita dalam keadaan kita. Tapi ingat, ada satu-satunya Tuhan yang menolong kita. Tidak berani mencemoohkan barisan pada Allah yang hidup. Orang yang masih 17-20 tahun datang untuk apa? Dia datang untuk mengantar makanan. Dia datang untuk mengantar makanan. Terima kasih loh yang suka ngantar makanan ke pastori. Engkau adalah daun-daun yang Tuhan pakai untuk menang perang. Lucu kan? Ngantar makanan doang. Entah itu apapun, tapi punya hati untuk mengantar makanan. Kenapa di medan perang gak ada tukang? Nah, itu Daud berkata, aduh Tuhan, ini ada apa sih? Kok orang itu siapa? Udah jelas-jelas dari orang Filipi jawabnya dengan perkataan tadi.
Waktu kita nggak bisa buat sepenuhnya buat Tuhan. Anda harus kerja, Anda harus mengurusi keluarga, Anda harus mengurusi bebek, ayam, anjing juga harus diurusin. Biar black itu satu, itu harus diurusin, dimandiin, dikasih makan, dia lari-lari. Biar tuannya gendut nggak bisa lari-lari, yang penting anjingnya bisa lari. Harus. Kita nggak mungkin waktu kita sepenuh apa Tuhan, nggak mungkin. Tapi hati kita penuh buat Tuhan. I love you full. Mertuanya Pak Denny tadi kan, Bapak John Alif di Banjarsari. Dia itu kalau ngomong ini, Jesus, I love you full. Coba sehat, kuat, kembali ke Bapa di surga dengan I love you full. Ajaib, ajaib, ajaib. Ikuti prosesnya Tuhan. Minta penuhkan hatiku Tuhan untuk mengikut Tuhan, sehingga pas semua orang ditumpas tidak bisa masuk dalam generasi-generasi yang akan selanjutnya meneruskan ke tanah perjanjian. Satu generasi Tuhan tumpas. Kalau itu umur 40 tahun ke atas, saya dan saudara bagian yang ditumpas. Amin. Jangan mau ditumpas sama Tuhan, gak ada ampun, gak ada masalah. Tapi generasi Yosua dan Kaleb semua masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Ikuti prosesnya Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya mental untuk menjadi orang yang diberkati. Saudara pernah dengar Daud berbuat dosa ketika dia masih jadi gembala? Saudara pernah dengar cerita Daud berbuat dosa setelah waktu dia masih jadi tukang angong? Tidak. Daud berbuat dosa setelah dia menjadi raja. Dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan baik-baik saja, dia berdosa sebagai seorang penzina dan pembunuh. Dia berzina dengan Bathsheba, yaitu yang putih, cantik, kurus, tinggi, langsing kayak bihun. Berzina. Setelah hamil, suaminya Bathsheba namanya Uria dibunuh bukan lewat tangannya tapi lewat pering, dibunuh. Milikilah mental yang baik, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Seringkali kita nggak diberkati Tuhan sebab apa? Tuhan tahu mental kita belum siap. Mental kita belum siap. Saya dengar, saya lihat orang, ada seorang ibu-ibu punya suami bisa selingkuh sama guru kelas anaknya. Saya jadi bingung. Ya udah cantik istrinya, gurunya juga, gurunya ganteng lagi. Istrinya cantik, saudara cantik muda, selingkuhannya tua. Jangan-jangan saya ini target selingkuhan, udah tua gendut begini, banyak yang suka. Jadi khawatir, Pak Erwin sering-sering transfer ya, biar hati saya terjaga untuk dirimu. Gitulah saudara, saya bingung. Masa orang istrinya cantik muda, orang keren istrinya, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, cuma istrinya, suaminya bisa selingkuh. Selingkuhnya sama nenek-nenek lagi. Aduh, bukan tolong, dunia kebalik. Kenapa saudara tidak punya mental siap untuk diberkati? Tuhan mau berkati kita, siapkan dulu mentalnya. Kejadian 4 ayat 3 kita akan lihat bagaimana mental orang yang diberkati dengan orang yang tidak diberkati. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain ngapain? Mempersembahkan. Garis bawahi, mempersembahkan.
mempersembahkan. Kita datang kepada Tuhan hari ini, kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi di bawahnya ada tulisan apa? Ada tulisan apa? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang kelima. Lihat ya. Ayat yang kelima dulu Kak. Yang 4 dulu deh. Yang kelima dulu. Tetap 4 ya boleh. Habel juga garis bawahi. Sama-sama memberikan persembahan. Tapi Habel memberikan apa? Persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, dari lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Walaupun kita nggak milih presiden nomor 1 ya awas. Tapi kita harus mempersembahkan anak sulung, artinya anak nomor 1, number 1. Ayat 5 Pak Revi. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya apa? Muram, sedih, kecewa, galau gue. Yang salah siapa? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Enggak, yang salah Kain. Dia mempersembahkan sebagian, bukan yang terbaik. Jadi kalau hari ini saudara pengen diberkati Tuhan, belajar mempersembahkan yang terbaik buat ke Tuhan ini. Belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktumu untuk singar, waktumu untuk datang ibadah, waktumu untuk melayani, waktumu untuk memberi, waktumu untuk memperhatikan orang lain, waktumu untuk memperhatikan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Jangan saudara pelit mengitik. Saya bilang sama saudara, orang pelit hidupnya sulit. Orang pelit hidupnya sulit. Allah kepala. Apalagi? Burit ke? Apa tuh namanya? Kalau orang Allah tuh orang jelek hatinya itu kelihatan. Apa satu laginya tuh? Kelihatan banyak. Sedikit pun celah kelihatan. Jangan pelit. Jangan pelit buat Tuhan. Apa yang kau bisa beri? Beri dengan yang terbaik. Saya punya jemaat curhat sama saya. Bukan jemaat di sini ya. Awas nih, jangan cari tahu ya. Awas nih, diam gosip nih. Jangan cari tahu. Ada jemaat di sono bilang sama saya, Tante, gimana ya? Saya nggak bisa kasih perpuluhan sebab toko saya sepi. Ya. Terus bagaimana? Jadi saya nggak bisa kasih perpuluhan sama sekali. Jadi pendapatanmu berapa sebulan? Ya 3 juta. Pendapatanmu 3 juta dalam keadaan sepi. Kalau nggak sepi 30 juta. Oke. Jadi drastis turun dari 30 juta masuk ke 3 juta. Waktu 30 juta kamu kasih perpuluhan berapa? 500.000 ke gereja. Oke. 30 juta ke 500.000 utang kira sama Tuhan. 2 juta setengah. Oke. Terus sekarang saya dapat 500.000 sebulan, saya tidak cukup sebulan. Yang salah siapa? Salah sama saya yang salah. Saya korupsi uang Tuhan. Saya korupsi yang 10% padahal saya dapat 90% untuk saya. Ya sudah, kau tahu jawabannya.
Saat itu dia takut, dia bingung. Bagaimana 500.000 bisa mencukupi kebutuhan sebulan? Waktu 30 juta nggak pernah ada di gereja, saudara. Jalan-jalan terus, halan-halan, giling-giling. Sekarang pusing sendiri. Terus gimana caranya ya Tante Elis biar laris lagi? Ya jalan-jalan aja lagi, habisin duitmu. Lalu dia bingung masih buat Tuhan. Ya bagian sendiri jalan-jalan, sok farda. Kenakan, kau akan hidup dengan 500.000. Saudara, kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita ini banyak utang. Kita tuh banyak nipu Tuhan. Kenapa kita tidak punya mental diberkati Tuhan? Lagi 30 juta sebulan jalan-jalan melulu, ngasih persembahan kayak orang-orang yang lu pikir Tuhan miskin? Yang ada juga Tuhan bisa bikin lu buat lu miskin semiskin-miskinnya. Tapi Tuhan bisa bikin lu kaya sekaya-kayanya asal hatimu full mengasihi Tuhan. Loh, gak ada yang bisa kan bagi Tuhan. So sekarang bisa aja dilihat dari contoh soal jemaat yang di sono bilang begitu. Habiskan aja uang 500.000. Saya juga gak cukup dikasih uang 500.000 buat tahun. Paling 1 hari saya 500.000. Ada soal. Kalau bayar listrik 2 rumah 400. Belum bayar iuran bulanannya. Emang lu tinggal di rumahan gak bayar? Saya masih suruh bayar listrik. Ya kagak lah, orang dia kagak tinggal di situ. Gue yang harus bayar listrik. Itu kalau ngasih 500.000 masih kurang 100 cuma buat bayar listrik sama sampah. Saudara, jadi apa yang harusnya kita beri buat Tuhan supaya kita punya mental yang diberkati Tuhan? Tuhan, aku siapkan wadah yang besar. Amin. Aku siapkan wadah yang besar Tuhan. Aku gak mau ditaker. Berkatku gak mau ditaker. Aku mau jadi orang yang bermental diberkati Tuhan. Amin. Semakin diberkati, semakin memberi. Jangan mulut sendiri semua. Semua kan uang jajan diberhenti. Ada apa tuh? Semua uang jajan diberhenti. Semua uang jajan dibeli. Pas seminggu kemudian dijual. Busuk semua. Kalau saya beli sesuatu banyak. Saudara, kalau saya beli sesuatu, saya ingat, oh iya, di sana dibagi, di sini dibagi, di sini dibagi. Saya cuma makan satu aja gendut. Saking happy-nya saya jadi orang. Kenapa saya punya Tuhan yang gak lelah digandolin saya? Suami saya suruh gendong saya gak kuat. Ikut Tuhan aja lah, gandol Gusti, cecet, gandol Gusti. Gandolin Tuhan. Kalau mau diberkati seperti perempuan yang sakit 12 tahun, pendarahan, ditarik jubahnya Tuhan. Bukan jubahnya loh saudara, cuma jubah talinya ditarik, dia dapat berkat kesembuhan. Itu kalau pakai pembalut, pakai pampers cewek, itu 1 truk kali udah habis 12 tahun. 5 kontainer kali habis. Tapi karena imannya full, iman yang mau diberkati Tuhan, dia berusaha pegang itu. Yaitu apa? Persembahan yang sepenuh. Ayo belajar fokus sama Tuhan. Ayo belajar. Saat ini umur saudara tinggal berapa? Ini dana Lazarus sudah banyak nih. Siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai duluan? Dana Lazarus sudah banyak nih. Saudara mau pindah berapa? Ada tuh di bendara. Dimasukkan ke bank. Setiap minggu dilaporkan, setiap hari dilihatkan. Ayo, siapa mau pakai? Umur saudara sebentar lagi. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lihat, suami saya nggak mau ke gereja, bodo amat tinggal aja. Anak saya nggak mau kerja, bodo amat tinggal aja. Saya bisa naik motor kok, saya bisa naik bis kok. Keselamatan itu milik kita beri. Ayo miliki orang yang berfokus kepada Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus fokus pada andalkan Tuhan. Yang kedua, ikuti prosesnya Tuhan.
Biar kehidupan kita sedang mantap, makan tabungan, ikuti saya. Yang ketiga, mental orang diberkati Tuhan. Mentalnya dulu. Kalau udah mentalnya tinggal berkatnya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita kayak pujian di hadapan Tuhan. Saya minta imam musik, singer bantu saya untuk menyanyikan pujian ini. Kita menikmati kebaikan Tuhan ya. Saudara boleh bangkit berdiri, boleh duduk, terserah dalam kondisi apa kaki saudara. Kalau saudara kira-kira cepat, tapi kakinya duduk aja. Tapi kalau saudara kuat berdiri, kita kuat berdiri. Om mesinnya, dekat saya sudah jinak om. Tenang, om mesinnya aja. Supaya dia bisa lihat om saya berdiri dengan drama. Saya sudah jinak. Mari kita lihat kebaikan Tuhan. Fokus sama Tuhan. Amin. Beri
selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkan firman-Mu tertanam dalam hati kami dan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau belajar seperti Daud ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak akan takut menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Benteng pertahanan kami begitu kuat Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bertekuk lutut Tuhan, kami membawa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ketika kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, kami percaya Engkau bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini ya Bapa. Biarkan semua firman-Mu ya Bapa dapat kami pelajari dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang indah hari ini ya Bapa. Dan kami akan memberikan persembahan yang kedua ya Bapak. Biarkan ajaran kami menjadi memberi yang terbaik ya Bapak untuk-Mu ya Bapak. Kami mau terus belajar menjadi lebih baik lagi setiap harinya ya Bapak. Kami mau berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Pakai kami untuk dapat memberkati banyak orang Tuhan. Kami mau menjadi contoh terbaik di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus malam doa ini ya Bapak, yang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Fokus pada Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kedua dan ketiga. Yang ketiga yaitu persembahan diakonia. Kita akan ujian gandol Gusti. Siap untuk joget itu?
Untuk awal bulan tanggal 4 Februari ada ibadah jam 7 pagi dan perjamuan suci. Jangan lupa pakai baju putih ya. Terus dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 7.45. Yang bulan malam minggu ini Rian siang Ipan ya. Lupa ketik ya, selamat ulang tahun ya tante. Kabarnya baik-baik ya tante ya. Yuk, baik-baik, rumah sudah dapat jodoh. Ya, terus lanjut doakan bangsa Indonesia untuk pemilu kita 14 Februari. Kemarin saya dapat pesan dari wakil camat ya untuk bagian pemilu, jangan Pak Deni, jangan ada jemaatnya yang harus milih. Ya, tolong ya Pak sampaikan kepada jemaat kemarin Pak Yoyo ya dari wakil KPPS Kecamatan Audis ya kamu. Terus doakan seperti yang ramai pada Audis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini. Ya kalau ketemu hari ini siapa yang tidak hadir, tanyakan kenapa nggak datang ya. Doakan seperti Ibu Gembala serta keluarga Pastori. Terus lanjut uang gereja. Kas sekolah minggu ada 1.372.200 perak. Terus kas saldo pemuda 916.000. Kas diakonia 1.419.000. Kas pembangunan masih tetap. Saldo kas natal 285.000. Saldo kas wanita 1.370.000. Dana Lazarus yang paling gede ya. Jangan ya tahun ini jangan diambil ya 9.490.000 ya. Soalnya kita mau gathering fellowship di Bandung, Natalan di hotel. Jangan ada yang ambil dari rasa ya. Yang mau nabung silakan Ibu Supina tidak hadir. Nah yang dana rasa silakan Ibu Sony yang mau menabung. Nah ini pria ke Bapak Margun, yang wanita silakan ke Bu Ariati, yang muda remaja ke Made, dan sekolah minggu ke Florence. Habis? Habis ya. Pengumuman dari gereja demikian. Saya serahkan ke Gembala pengumuman selanjutnya. Siap gabung seminggu 5.000? Siap. Kalau ada yang nggak mau, talangin. Amin. Saling berbagi subsidi silang. Oke? Siap? Siap ya. Kita Natalan di hotel. Amin. Kemarin ini LCD kita ngadat. Naik turun diberesin, naik turun. Gak beres-beres. 2 minggu lalu gak usah lama sama Denny lagi beresin. Saya pulang dari Subang jam 2 sore saya kenapa lagi Den? Udah beres. Kita ke sini nyambung. Ke atas mati. Nyambung. Mati. Nyambung saya marahin saudara. Kamu kalau mau nyala sekalian. Kalau kamu mau mati saya taruh di gudang. Saya beli yang baru. Lu pikir gue main-main sama lu? Enggak, gue gak main-main sama lu. LCD gue marahin. Ibadah pemuda datang ke atas nyala. Tenang. Bukan ada LCD saudara juga harus dimarahin ya. Biar rajin sama Tuhan. Beneran loh, ada usaha, ada ini. Sama komen kemarin, lu kalau gak bisa ditinggal gue binasakan. Gue kilokin lu. Emang gue gak bisa beli lu? Gitu, seharusnya itu ya. Jadi saudara jangan mau dimarahin saya ya. Biar LCD bisa dimarahin. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu.
dan minggu depan. Tuhan pasti tolong kami. Engkau beri kami kesehatan bagi yang sakit. Engkau berikan penghiburan bagi yang susah, yang lemah dikuatkan, yang kurang berkati Tuhan. Usaha pekerjaan dipermudah. Tuhan buat jalan untuk kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka yang bepergian keluar kota hari-hari ini Tuhan, Engkau jaga lindungi mereka, kembalikan mereka di minggu tempat beribadah di tempat ini. Tuhan juga memberkati bagi mereka Tuhan yang dalam keadaan susah. Hari-hari ini Tuhan kesulitan ekonomi dengan naiknya harga-harga barang kebutuhan. Tuhan Engkau yang menjaga anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka cukup makan, cukup minum, cukup pakai, cukup untuk memberkati anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika kami melakukan peribadatan kami, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan memberkati anak dari yang Tuhan Sianipar yang berulang tahun hidup ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, dijaga dan memberikan kesehatan. Jadikanlah dia kuat di dalam Engkau Tuhan, sebagai penopang bagi keluarga. Tuhan persiapkan dia Sianipar dengan baik. Berkati papa mamanya, adik-adiknya juga ya Tuhan. Berkat Allah turun atas keluarga Sianipar. Tuhan memberkati juga Tuhan pemilu yang akan diadakan tanggal 14 Februari. Biarlah kami boleh memilih wakil rakyat kami yang terbaik, yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan kami mau melakukan kembali ibadah Rabu, Sabtu dan Minggu, sekolah Minggu. Tuhan kuatkan kami. Bahkan program gereja kami untuk family gathering, Tuhan juga kau memberkati. Semuanya diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan berserta kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan minggu ini, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati semua yang percaya.